Ini part ke-15 membaca buku Alibaba. Pembahasan kita peluang dan tantangan hidup berdampingan 2008, halaman ke-75. Pada tahun 2008, dagang L mulai menghadapi tantangan yang tidak ada sebelumnya. Pertama, pada awal tahun, sebuah badai salju yang jarang terjadi menutup semua jalan sehingga pengiriman barang menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Mustahil bagi konsumen mendapatkan barang yang mereka pesan, dan kepercayaan publik terhadap dagang L pun merosot tajam karena itu. Pada bulan Mei, Wenchuan diterjang gempa bumi dahsyat yang mempengaruhi transportasi di daerah Sichuan. Walaupun banyak sumber daya material yang dipesan sebagai langkah darurat dikirim ke daerah yang dilanda gempa, kerugian ekonominya sangat dramatis. Pada bulan Agustus, Olimpiade Beijing dibuka dengan kemeriahan besar-besaran, menciptakan sebuah periode di mana bisnis menyedot uang. Orang tidak menyadari bahwa sebuah musim dingin yang membekukan akan menyusul hari-hari yang cerah, dan ini pun mempengaruhi sebagian perusahaan dagang L. Untuk meningkatkan keamanan selama Olimpiade, pemerintah melarang pengangkutan udara untuk cairan apapun. Ini menyebabkan penurunan drastis dalam volume penjualan daring. Bagaimana dagang L menangani apa yang tampaknya merupakan resesi real dalam lini bisnisnya? Tim Universitas Taobao mulai bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus melangkah ke depan, bertumpu pada kekuatan inovasi untuk mendapatkan solusi. Di satu sisi, tim berurusan dengan arus tak putus-putus bencana alam. Di sisi lain, ia menyaksikan gelombang informatisasi yang tak terbendung. Pada tahun 2008, volume transaksi di platform Taobao nyaris 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, mencapai lebih dari 90 miliar RMB. Pada tahun yang sama, untuk memenuhi perkembangan pesat permintaan akan layanannya, Universitas Taobao mengakhiri pelatihan daringnya dan secara resmi meluncurkan sistem pelatihan daring yang terpusat pada kurikulum berbasis internet. Sampai hari ini, para anggota tim Universitas Taobao bangga dengan inovasi ini. Mengapa memilih membentuk sebuah sistem pelatihan daring yang sangat canggih? Jawabannya terkait dengan sistem utama dagang L. Para vendor Taobao duduk di depan komputer sepanjang hari, menangani pesanan dan transaksi. Terkadang sulit bagi mereka mencari waktu untuk menghadiri seminar pelatihan. Kedua, para vendor memiliki tingkat pendidikan dan keahlian profesional yang beragam sehingga program pelatihan secara luring merupakan pendekatan yang rendah efisiensinya. Pada akhirnya, menyelenggarakan pelatihan luring bukan hal yang murah sehubungan dengan sewa ruang dan mencari waktu, dan jumlah orang yang bisa dilatih pada acara itu pun terbatas. Menghadapi tantangan-tantangan ini, tim Universitas Taobao membuat cara sendiri untuk mengatasi situasi tersebut. Pertama, tim menerbitkan buku dan materi terkait dagang L. Di masa lalu, materi pendidikan di pasar terkait dagang L terfokus pada seri teoritis, dan itu pun terbatas dalam jumlah dan ragamnya. Materi ini tidak memenuhi kebutuhan para pembaca. Setelah tahun 2008, Universitas Taobao menerbitkan 50 atau 60 judul tentang dagang L untuk mengatasi kelangkaan studi kasus dan pengalaman praktis yang dipaparkan dalam bahan-bahan yang ada. Kedua, tim membentuk sebuah sistem pendidikan daring. Mereka membuat video rekaman berbagai kurikulum yang dipilah menurut bahasa dan tingkat keahlian serta menyediakannya secara gratis untuk dunia luar. Pada saat itu, 40.000 orang menerima pelatihan setiap harinya. Misalnya, mereka menyediakan informasi tentang apa yang mungkin ingin diketahui pemilik toko dan apa yang ingin diketahui tiap anggota staf, mengingat orang-orang berbeda akan memiliki kapasitas dan kemampuan yang pasti juga berbeda. Dalam merancang kurikulumnya, Universitas Taobao sangat memperhatikan tingkat administratif yang berlainan. Dimulai pada tahun 2008, Universitas Taobao dengan demikian mulai bergerak ke arah penyediaan pelatihan sistematis, membuat jalan yang mulus dan mudah bagi para vendor dagang L yang semakin bertambah jumlahnya. 2009, kerjasama dengan sektor pendidikan tinggi.
Tahun 2009 adalah tahun penemuan kurikulum pelatihan bagi dagang L level perusahaan mulai ditingkatkan, melengkapi kurikulum orisinal tingkat dasar. Pada saat yang sama, Universitas Taobao mulai bekerja sama dengan 20 lembaga pendidikan tinggi di area Zhejiang, Shanghai. Bersama-sama mereka mendirikan area basis bagi pemegang menyimulasikan sebuah lingkungan kerja aktual. Mereka melatih mahasiswa dalam berbagai macam aspek bisnis termasuk memotret produk, pergudangan, logistik, dan transaksi daring. Lembaga-lembaga yang bekerja sama Universitas Taobao memberikan kredit bagi kuliah yang diberikan. Misalnya, para mahasiswa Institut Perdagangan dan Industri Zhejiang mengikuti kuliah selama liburan dan memperoleh kredit untuk itu. Area-area basis itu diterima baik oleh para pengajar maupun mahasiswa. Di masa lalu, pelatihan dagang L adalah sesuatu yang misterius dan tidak nyata karena mahasiswa tidak bisa berpartisipasi langsung dalam aktivitas-aktivitas dagang L. Seperti yang diketahui oleh siapa saja yang punya pengalaman dalam bisnis, hal utama yang harus dihindari adalah ambisi terlalu tinggi dan pengalaman praktis yang tidak memadai. Salah satu contoh yang paling jelas melibatkan pengemasan dan logistis. Pada akhirnya ada 3 tekad yang harus Anda miliki sehubungan dengan pengemasan dan pengiriman. Pertama, berapa banyak material yang Anda gunakan untuk pengemasan? Semakin banyak Anda menghemat material, semakin rendah biaya pengemasan Anda. Yang kedua, ketahanan atau keaweten paket Anda, karena akan terbentur-bentur selama proses pengiriman. Anda ingin menghindari sebisa mungkin kerugian karena kerusakan. Yang ketiga, kecepatan pengiriman barang. Biaya tenaga kerja adalah biaya produksi yang tidak boleh diabaikan pada hari-hari itu. Karena itulah, semakin efisien proses pengiriman Anda dan makin rendah biaya tenaga kerja per unit waktu, semakin rendah biaya produksi Anda. Jika teman sekelas Anda memahami ketiga hal ini dan bekerja sesuai pemahaman itu, mereka akan mengerti ketika mereka perlu meningkatkan kinerja, mereka bisa menargetkan problem secara lebih spesifik dan meningkatkan hasil. Pelajaran-pelajaran seperti dalam pengemasan dan logistik ini diberi nama kilometer terakhir. Pelajaran-pelajaran ini dimaksudkan untuk memungkinkan seisi kelas bergerak keluar kampus dan terjun ke dunia, beranjak dari teori ke praktik aktual dan transisi dari belajar ke bekerja. Pada tahun 2009, Universitas Taobao melatih sekitar 150.000 mahasiswa. Tahun pembaharuan 2010. Universitas Taobao memulai program MBA Dagang L pada tahun 2010. Sebagaimana yang kita tahu, dalam hal disiplin akademis, bidang dagang L dipandang sebagai sebuah industri yang sedang menanjak. Dalam periode awal profesi baru ini, tidak ada gelar master atau PhD dalam bidang ini. Kebanyakan orang yang mencebur ke dalam profesi ini berasal dari ilmu komputer, teknik perangkat lunak, teknik elektro, dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki kecakapan sama sekali dalam dagang L itu sendiri dan tidak memiliki spesialisasi yang memadai dalam topik yang satu ini. Program MBA didirikan untuk menyediakan bagi para pengusaha dagang L pelatihan sistematis dalam bidang-bidang seperti manajemen perusahaan, sumber daya manusia, operasional, pemasaran, dan perencanaan. Program ini terutama ditujukan untuk para vendor Taobao dengan bisnis yang sudah berkembang relatif bagus. Bisnis Taobao menjadi lebih mengesankan saat itu, tetapi tim internal Alibaba menghadapi sebuah dilema. Ketika platform Taobao baru saja dimulai, orang-orang luar biasa yang kini dianggap sebagai vendor lama bergabung, dan orang-orang lama itu sekarang merasakan tekanan tertentu dari para pendatang baru. Pada masa permulaan dahulu, orang-orang lama ini menebar benih ke lahan gembur Taobao, dan berkat usaha mereka juga lahan gembur itu menjadi makmur. Bisa dikatakan mereka memberi sumbangan bagi pembentukan bangsa baru dengan pengabdian setia mereka. Namun ketika Taobao menjadi makmur, entah karena kemampuan keterbatasan mereka atau karena sebab lain, orang-orang lama ini tidak lagi menjadi teladan paling cermelang dalam industri khas mereka. Sebaliknya, mereka menghadapi serangan besar dari generasi dagang L baru. Sebagai perancang platform, tim Alibaba kini harus memutuskan perlu tidaknya memiliki semacam perlindungan internal yang membawa
yang membuka pintu belakang bagi para operator awal itu. Alternatifnya adalah tetap tidak berpihak sebagai penyedia pihak ketiga. Alibaba memutuskan untuk berfokus pada penyusunan prosedur-prosedur operasional standar yang bisa memelihara kesehatan jangka panjang ekosistem. Dalam pilihan antara perasaan dan rasionalitas ini, Alibaba tidak membiarkan diri dikuasai oleh emosi. Dengan tenang dan yakin, tim mengambil pilihan terakhir menyusun prosedur-prosedur operasional yang lebih objektif, lengkap, dan ilmiah pada platform di mana semua pemilik toko, besar dan kecil, akan diperlakukan dengan penghormatan yang sama sejauh mereka mematuhi aturan. Mereka yang paling mengerti bagaimana menjalankan bisnis adalah mereka yang mendapat laju aliran terbesar. Universitas Taobao melakukan pembaruan besar lain pada tahun 2010, yaitu mengakhiri era pelatihan gratis yang mulai memungut biaya untuk porsi kurikulumnya. Sementara itu, platform mulai melakukan transisi dari sebuah pusat biaya untuk menjadi pusat profit. Tim ini punya alasan untuk sampai pada keputusan tersebut. Pertama, kesediaan para mahasiswa untuk membayar pelatihan adalah cara paling jelas untuk menilai kualitas pelatihan. Jika pelatihan tidak memadai, betapapun murahnya tidak akan ada pertumbuhan permintaan di pasar. Sebaliknya, jika pelatihan benar-benar berguna bagi operator dagang L, mereka akan bersedia membayar karena pelatihan itu meningkatkan hasil mereka. Dengan memungut biaya, tekanan dan motivasi Universitas Taobao sendiri akan berubah dan dorongan untuk sukses akan menjadi semakin kuat. Kedua, pentingnya hubungan pelatihan dalam ekosistem operasi dagang L tidak hanya memengaruhi kapasitas pemilik toko dan jenjang profesionalisme mereka, tetapi juga operasi yang kokoh dalam keseluruhan ekosistem. Jika semua gratis, keseluruhan ekosistem akan gagal menarik lebih banyak partisipan. Dari sebuah perspektif jangka panjang, ini akan membahayakan pertumbuhan industri secara keseluruhan. Pengorganisasian Universitas Taobao. Bagaimana para pengajar itu sendiri berproduksi? Ketika pendahulu Universitas Taobao dibentuk pada tahun 2003, tim pelatihan terus menghimpun pengalaman dan materi di sepanjang pelatihan luring dan daring. Akhirnya materi-materi itu diorganisasi menjadi sebuah kurikulum utuh dengan serangkaian kuliah, bahan pengajaran kelas, video, dan sebagainya. Para pengajar pertama diambil dari para vendor biasa di Taobao. Masing-masing pengajar adalah orang yang menonjol dalam kategori operasinya dan mempunyai banyak pengalaman dalam bisnis. Universitas Taobao memberikan kurikulum pelatihan bagi para pengajar tingkat dasar dan meminta mereka membiasakan diri dengan muatan pelatihan standar agar mereka memenuhi syarat. Lazimnya orang-orang itu tidak dipilih secara acak. Mereka harus merupakan para komunikator ulung, harus memiliki keinginan kuat untuk berbagi pengetahuan, dan harus memiliki catatan yang bersih dalam hal tidak pernah melanggar peraturan dan regulasi bisnis. Baru sesudah itu mereka memenuhi syarat untuk berfungsi sebagai pengajar Taobao. Di samping itu, Universitas Taobao juga menyediakan kesempatan bagi para vendor yang yakin dengan sistem operasi mereka sendiri. Vendor semacam itu yang ingin menjadi pengajar bisa membawa materi dan sistem pelatihan yang mereka buat sendiri ke Alibaba. Mereka mempunyai studi kasus serta bahan-bahan kursus yang seringkali bisa menjadi sumber berbagai inovasi mikro baru. Para pengajar ini disebut pemandu tingkat perusahaan dan mereka bertanggung jawab atas kursus-kursus berbasis internet yang ditujukan untuk perusahaan. Bagaimana kemampuan para pengajar dievaluasi? Memberi ikan kepada seseorang tidak sebaiknya mengajari bagaimana cara memancing ikan. Memberi ikan kepada seseorang memang lebih mudah daripada mengajari seseorang cara memancing ikan. Bagaimana orang menilai seorang pengajar mempunyai kemampuan atau tidak? Universitas Taobao mengadopsi sebuah metode evaluasi yang demokratis.
Dalam kelas-kelas awal mereka, para pengajar potensial akan dinilai oleh para pengajar yang lebih berpengalaman dan mahasiswa senior. Jika nilai mereka tidak mencapai tingkat tertentu, mereka tidak lagi dinyatakan memenuhi syarat untuk mengajar lebih jauh, mendengarkan suara mahasiswa, dan membiarkan mahasiswa memberi keputusan bagi para pengajar merupakan inti filsafat Universitas Taobao. Kita tadi dari halaman berapa ya? Dari halaman 75 sampai ke halaman 82. Ini udah 15 menit, guys. Besok kita akan membahas tentang bagaimana topik utama di seleksi. Sekian.